Ada seorang guru didatangi oleh dua orang yang berbeda. Orang pertama mendatangi guru ini mengajukan sebuah pertanyaan. Dan ternyata orang pertama ini adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Tetapi dia pun belum membuktikan kebenaran tentang Tuhan itu. Dia sangat percaya kepada Tuhan dan dia mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk Tuhan. Bahkan dia selalu meniatkan semua perbuatannya untuk Tuhan, tapi dia sendiri belum tahu dan kenal kepada Tuhan. Lalu dia bertanya kepada sang guru. Pertanyaannya sederhana. Guru, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Seorang guru yang bijaksana akan menjawab sesuai dengan kebutuhan dari si penanya. Dan kemudian sang guru mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dan seharusnya ketika mendapatkan jawaban seperti itu dari seorang guru, kalau dia sudah punya keyakinan yang kuat, harusnya keyakinannya tidak oleng. Itulah keyakinan yang ringkih. Dia percaya kepada Tuhan, dia mengabdikan seluruh hidupnya buat Tuhan, sementara dia sendiri tidak tahu mengabdi kepada siapa, karena dia tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Begitu mendengar jawaban dari seorang guru bahwa Tuhan itu tidak ada, langsung oleng keyakinannya. Dan setelah itu dia berpamitan dan dia pergi. Keesokan harinya ada orang kedua. Ternyata orang kedua ini justru orang yang sebaliknya. Orang yang sangat tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada pun, dia juga tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia hanya ngikut-ngikut orang saja. Karena dia mengikuti kelompoknya yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu dia mengajukan pertanyaan yang sama kepada sang guru. Guru, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Seorang guru yang bijaksana dan tahu keadaan si penanya, maka dia menjawab sesuai dengan kebutuhan si penanya. Dan kepada orang yang kedua ini, sang guru mengatakan, Tuhan itu ada. Dan saat itu juga, keyakinan dia yang menyatakan bahwa selama ini Tuhan tidak ada, begitu jawaban bahwa Tuhan itu ada, oleng juga. Jadi, yang yakin kepada Tuhan, ketika dikatakan Tuhan tidak ada, oleng. Yang tidak yakin kalau Tuhan ada, diberi jawaban bahwa Tuhan itu ada, oleng juga. Nah, yang bingung siapa? Yang bingung kan kita yang dengar ceritanya. Betul atau tidak? Yang bingung kan kita yang dengar ceritanya. Betul enggak? Seorang guru kok menjawab dengan jawaban yang berbeda. Apa guru ini pembohong begitu? Apa guru ini tidak tahu begitu? Atau guru ini sembarangan begitu? Ya tidak. Seorang guru sejati itu ya sudah transparan. Sudah melihat sesuatu bukan hanya dari sisi luarnya saja, sudah tembus ke aspek dalamnya. Dalam bahasa Quran disebut kasyaf. Makanya dalam Quran dikatakan fakashafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi sangat tajam. Jadi seorang guru itu kelebihannya itu, penglihatannya tajam, sudah kasyaf. Sudah melihat segala sesuatu bukan aspek luarnya, tetapi dia sudah melihat aspek dalam. Tetapi seorang guru yang bijaksana tidak pernah membukakan aib
apapun yang dilihat. Karena kelemahan seseorang yang ditunjukkan pada guru bukan untuk dibicarakan, bukan untuk dihakimi, tetapi itu adalah isyarat dari semesta bahwa itulah yang harus dibantu oleh seorang guru agar diperbaiki. Beda dengan orang biasa, baru sedikit saja punya keahlian, bisa melihat, bisa meramal, dan kebetulan benar, baru sekali itu pun, oh besok sudah buka praktek. Beda, ya. Yang bingung siapa tadi? Yang bingung kan kita yang dengarnya, betul nggak? Nah, yang lebih bingung lagi ada murid yang terdekat dengan gurunya, dan si murid ini bertanya pada gurunya, guru, tolong dijawab pertanyaan saya. Kemarin guru ketika ditanya oleh si A, apakah Tuhan itu ada? Mengatakan Tuhan tidak ada. Kalau ditanya lagi sama si B yang datang hari ini, apakah Tuhan itu ada atau tidak ada? Guru mengatakan Tuhan itu ada. Saya tidak bisa tidur malam ini kalau guru belum menjelaskan. Pusing saya katanya. Lalu dengan penuh senyum dan bijaksana, sang guru mengatakan, tidak usah pusing. Karena jalanmu berbeda dengan jalan yang lain. Saya memberikan jawaban bukan untuk kamu. Saya memberikan jawaban untuk si A dan si B. Karena si A dan si B ini berbeda. Saya kasih jawaban yang berbeda. Karena apa? Karena saya memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tahu nggak kamu? Si A yang kemarin nanya, itu adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan selama ini, tetapi dia belum membuktikan keberadaan Tuhan dalam dirinya. Dia belum mengalami pengalaman itu. Maka saya katakan pada dia bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan semoga dia jadi bingung. Dan setelah bingung, dia akan memulai proses pencarian pada jati dirinya. Dan suatu saat dia akan menemukan kebenaran sendiri tanpa bantuan saya. Kepada si B yang datang hari ini, saya bilang Tuhan itu ada. Karena dia ini adalah orang yang sangat tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia pun tidak percaya kepada Tuhan, bukan sudah membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia ngikut-ngikut orang saja, karena dia ikut komunitasnya kok. Jadi yang percaya dengan yang tidak percaya ini, dua-duanya sama-sama belum membuktikan. Oleh karena itu saya beri jawaban pada dia bahwa Tuhan itu ada. Semoga dengan jawaban ini dia pun jadi bingung. Dan setelah bingung dia memulai sebuah proses pencarian. Dan semoga suatu saat dia akan menemukan kebenaran dalam dirinya sendiri, ditemukan sendiri. Itulah seorang guru bijaksana, ya. Sama seperti Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, sahabatnya beliau sendiri yang sangat terkemuka, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhan? Kepada Ibnu Abbas beliau mengatakan, ya, saya melihatnya. Tapi ketika ditanya oleh Siti Aisyah yang umurnya baru belasan tahun, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhan? Kepada Siti Aisyah beliau mengatakan, aku tidak melihatnya. Apakah Rasulullah seorang pembohong? Tidak mungkin. Dia seorang yang sudah arif, sudah bijaksana. Ciri orang yang sudah bijaksana itu kalau menjawab sesuai dengan kapasitas si penanya. Nah itulah yang dimaksud, tidak boleh kita menyeragamkan semua orang. Anak kita dititipkan ke sekolah. Dan di tahun ajaran baru pasti disuruh beli seragam. Yang luar biasa lagi, bahkan gak boleh beli seragam di pasar baru sendiri. Karena takut murah. Biar belinya yang mahal. Ya, tahu ya. Biar ada yang dapat untung. Saya tidak menjadi anti dengan seragam, karena saya juga bergerak di dunia pendidikan. Tetapi saya cuma khawatir. Ketika siswa itu sudah dikasih baju yang sama, yang namanya seragam, lalu sekolah dan guru memperlakukan siswa sama.
Padahal setiap siswa itu punya keunikan sendiri-sendiri. Dia itu makhluk yang unik, yang tidak bisa diperlakukan sama. Di sekolah ada yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Pokoknya anak yang tidak suka matematika harus mencapai matematika 75. Anak yang tidak suka fisika harus mencapai KKM 75. Yang tidak suka seni harus mencapai seni 75. Nah, ini kan konyol. Kenapa? Anak itu datang ke semesta bukan untuk rencana sekolah. Anak itu datang ke semesta bukan untuk rencana orang tuanya. Anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dan tugasnya orang tua dan sekolah justru mensupport agar dia menjadi dirinya sendiri. Bukan diseragamkan, harus mencapai hasil yang sama. Makanya jangan heran kalau banyak anak-anak yang stres. Betul nggak? Sukanya olahraga disuruh belajar matematika. Betul nggak? Sukanya matematika disuruh main piano. Jadi akhirnya sekolah, dunia pendidikan tidak pernah mau tahu keunikan masing-masing peserta didik. Akibatnya semua diperlakukan sama. Lalu keluarlah yang namanya ranking. Ini ranking ini sudah melanggar fitrah genetiknya setiap manusia. Bayangkan ya, semua anak disuruh belajar mata pelajaran yang sama, dan kemudian di ranking 1, 2, 3 terus sampai yang terakhir. Yang satu bangga sekali, tapi yang terakhir kan kasihan, betul nggak? Lalu anak itu karena ranking terakhir di kelasnya, maka dianggap anak yang bodoh. Apakah ada manusia bodoh di semesta ini? Saya jamin tidak ada manusia yang bodoh. Yang salah itu alat ukurnya. Ikan ketika disuruh manjat, ya jadi bodoh. Keahliannya berenang kok. Sama seperti monyet disuruh berenang, bodoh juga karena keahliannya memanjat. Ikan ya bahagia jadi ikan, memang tugasnya menjadi ikan. Monyet bahagia menjadi monyet, tugasnya menjadi monyet. Jadi ini untuk orang tua semuanya nih ya. Jangan pernah berpikir kalau anak harus seperti yang orang tua mau. Karena sesungguhnya setiap anak datang ke semesta ini bukan untuk rencana kamu orang tuanya. Setiap anak datang ke semesta untuk rencana semesta, untuk rencana Allah. Allah yang punya rencana dengan anak kita. Paham ya? Oke. Jadi nggak apa-apa pakai seragam, tapi yang paling penting jangan melakukan tindakan yang seragam pada semua anak. Dan kemudian dibanding-bandingkan setiap individu dengan individu yang lain, dan itu sangat berbahaya. Akibatnya apa? Bisa jadi anak potensinya terkubur karena dikhianati oleh kita sendiri. Lalu dia tidak menjadi dirinya sendiri.